Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما kita bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat, dan kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah adalah ayat yang menerangkan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya bagi mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga, yaitu tempat yang menyenangkan di akhirat kelak, yang mana mereka akan mendapatkan kesenangan hidup di dalamnya dengan rezeki, dengan pasangan hidup, dan mereka akan berdiam di dalamnya selama-lamanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebelum ini tentang tempat yang menyengsarakan di akhirat, yaitu tempat siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, Allah lanjutkan pula dengan tempat bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang ketika di dunia menunaikan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, beribadah kepada Allah, maka mereka pula mendapatkan kesenangan sebagaimana yang kafir diberi pembalasan, maka yang beriman pun juga diberi pembalasan. Buat buruk dibalas buruk, buat baik dibalas baik. Apabila sebelum ini diterangkan tentang neraka, maka dia sebagai ancaman. Apabila sekarang pula diterangkan tentang surga, maka dia disebut sebagai kabar gembira, kabar yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl
wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah berita gembira, perintah dari Allah kepada Rasulullah di dalam ayat ini. Dan berikanlah kabar gembira wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu annalahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka itu disediakan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana dari bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan untuk mereka di dalam surga, qalu, mereka yang menerima buah-buahan di dalam surga itu mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini pernah juga dahulu direzekikan, diberikan kepada kami sebagai rezeki ketika kami berada di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang seumpama, yang semisal, yang serupa dengan yang di dunia. Bentuknya sama, serupa. Nanti kita akan bahas dalam tafsir, bentuknya saja yang sama, yang serupa, tetapi kelezatannya atau hakikatnya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahhara, bukan hanya rezeki diberikan kepada mereka, dan bagi mereka juga di dalam surga tersebut disediakan untuk mereka pasangan-pasangan yang disucikan. Kalau bagi laki-laki, istri-istri. Kalau bagi perempuan, suami-suami. Wa hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalamnya, di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Inilah dia ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu ayat yang berkaitan dengan kabar gembira yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Yang kabar gembira itu adalah berupa surga. Yang di dalam surga itu akan diberikan rezeki, yang di dalam surga itu nanti akan diberikan juga kepada penghuni-penghuninya pasangan hidup, kemudian mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Jadi apabila kita lihat ayat ini adalah ayat yang membuat kita menjadi bersemangat di dalam hidup. Apa sebab? Sebabnya adalah apa yang kita buat di dunia tidak akan sia-sia, tidak akan ditinggalkan begitu saja, tetapi apa yang kita buat akan dibalas, yaitu akan dibalas nanti dengan kebaikan di dalam surga. Apabila kita kaitkan dengan ayat sebelum ini yang menerangkan tentang perintah beribadah kepada Allah, tentu masih ingat ayat yang ke-21, Allah menyeru seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Tuhanmu. Ini adalah tujuan hidup manusia ketika di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Apabila manusia mau beribadah kepada Allah, bermakna sampailah ke tujuan hidupnya, maka Allah tidak akan sia-siakan ibadahnya itu. Allah akan balas, yaitu berupa surga nantinya di akhirat, yaitu tempat yang menyenangkan. Jadi apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang perintah untuk beribadah, maka sekarang pula apabila dibahas tentang surga, ia adalah buah dari ibadah.
Jadi buah dari ibadah adalah surga di akhirat. Dan ingat, hidup kita di dunia ini sebenarnya bukan untuk hidup kita di dunia ini. Kita di dunia ini bukan untuk di dunia ini. Kita di dunia ini adalah untuk di akhirat nanti. Karena dunia ini adalah tempat kita diuji. Sementara akhirat adalah tempat kita menerima balasan. Apabila di dalam ujian kita berhasil, maka dapatlah kebaikan. Apabila kita di dalam ujian gagal, maka dapatlah keburukan. Maka satu di antara dua sebenarnya hidup kita di akhirat kelak, yaitu dalam kerugian, kesengsaraan, siksaan, atau di dalam keberuntungan, dalam kebaikan, di dalam kesenangan, neraka atau surga. Dan untuk menentukannya adalah di dunia ini. Jadi apabila kita bahaskan dalam ayat ini berkaitan dengan surga, maka jangan sekali-kali dipisahkan dengan seruan beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita mau masuk surga, maka beribadahlah kepada Allah. Karena itulah satu-satunya sarana atau jalan untuk sampai ke surga. Baik, sekarang kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci. Yang pertama kali yang mau kita bahas adalah kata wa yang ada di pangkal ayat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan apabila kita jumpa di permulaan ayat kata dan, bermakna ayat tersebut ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Karena tidak mungkin kata dan itu adalah kata yang terpisah antara yang sesudahnya dengan yang sebelumnya. Tidak, pasti ada kaitannya. Lalu kita lihat apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kaitannya adalah apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang neraka, balasan bagi orang-orang kafir, maka ayat sesudah wa ini adalah tentang surga, yaitu balasan bagi orang-orang yang beriman. Dan kita sudah sebutkan sebelum ini, manusia itu dua kelompok saja sebenarnya, yaitu kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Kelompok orang-orang kafir dan kelompok orang-orang beriman. Tidak ada kelompok yang ketiga. Orang-orang munafik kita masukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir. Baik. Ayat berikutnya, perkataan berikutnya, basyiril ladzina amanu. Berita gembira, berikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Basyir, bentuk perintah dari Allah kepada Rasulullah. Yang Allah perintahkan adalah berikanlah berita gembira. Kalau disebut berita gembira, bermakna berita yang lebih khusus. Ada berita secara umum. Kalau berita secara umum, berita yang menggembirakan, berita yang menyedihkan, berita sebagai berita biasa umum sifatnya. Tapi kalau berita gembira, maknanya berita yang akan membuat seseorang gembira. Dan berita itu pula adalah penyampaian awal dari sesuatu perkara yang belum lagi dijalani, baru menerima berita saja baru. Supaya mudah kita berikan contoh. Contohnya begini. Umpamanya seorang suami membawa istrinya pergi ke dokter memeriksakan istrinya. Setelah diperiksa, maka dokter pun mengatakan kepada si suami, Bapak setelah diperiksa istri Bapak, maka Bapak ada berita gembira yang mau saya sampaikan.
yaitu istri bapak positif mengandung anak. Nah, putra bapak, putra yang keberapa? Maka bapak itu pun mengatakan, ini putra pertama. Bahagialah bapak, ini adalah putra bapak yang pertama. Bagaimana sikap suami dengan berita dari dokter ini? Gembira? Gembira. Nah, apabila gembira, maka berita tersebut disebut berita gembira. Berita gembira yang disampaikan oleh dokter kepada suami tersebut. Anak sudah lahir? Belum. Anak belum lahir lagi. Tapi beritanya sudah dapat? Berita tentang anak yang akan lahir sudah dapat? Sudah. Dengan berita saja sudah cukup gembira. Apalagi nanti kalau betul-betul anak itu lahir. Jadi berita adalah sesuatu yang awal, sebelum yang diberitakan itu terjadi atau dia dapati. Begitu juga dengan surga. Allah memerintahkan kepada Rasulnya, wahai Rasulku, sampaikan kepada orang beriman dan beramal saleh bahwasanya untuk mereka surga. Berita ini saja sudah mengembirakan orang beriman dan beramal saleh. Baru mendengar berita, dan mendengar berita itu di dunia. Apakah di dunia ini sudah masuk surga? Belum lagi. Tetapi mendengar itu saja sudah cukup untuk menggembirakan. Kemudian berita gembira dalam bahasa Arab disebut dengan basyir, bisyarah, sebenarnya dari kata kulit. Bishr itu maknanya kulit. Mengapa berita gembira ini ada kaitan pula dengan kulit? Biasanya seseorang apabila mendengar berita gembira, yang pertama kali mendapat pengaruh adalah kulit. Kulit. Ini pengaruh pertama. Wah, gembira sekali dia. Maka yang pertama kali merasa adalah kulit, karena kulit yang paling sensitif pada tubuh manusia. Maka disebutlah berita itu sebagai berita gembira. Karena berita gembira itu berita yang cepat memberikan kesan kepada kulit, maka digunakanlah kata basyir yang kaitannya dengan kulit. Bermakna orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh adalah orang-orang yang sebenarnya hidup mereka penuh dengan kegembiraan. Selagi masih dapat beribadah kepada Allah, selagi itu pula mereka akan gembira, karena selama itu pula mereka telah menerima berita gembira. Karena bagi orang yang beribadah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan nanti untuk mereka surga. Maka orang yang beriman adalah orang yang tak pernah sedih sebenarnya. Orang yang paling sedih adalah orang yang tidak beriman atau orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini hakikat ini. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kegembiraan? Maka beribadahlah. Dan tidak akan mungkin dapat beribadah kalau tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan katakan bahwasanya kegembiraan akan didapatkan di tepi pantai. Belum tentu. Jangan dikatakan bahwasanya kegembiraan akan didapatkan dengan berjalan-jalan, belum tentu. Dengan makan minum, belum tentu. Karena kegembiraan itu penentunya adalah hati, dan kegembiraan di hati itu penentunya adalah iman, bukan hawa nafsu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini kita tidak akan bahaskan lagi tentang makna beriman, karena kita sudah bahaskan sebelum ini, yaitu beriman, yaitu yang beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, sudah kita bahaskan. Beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib adalah Allah. Allah adalah yang gaib. Tak ada siapa mampu mencapai tentang zat Allah, tentang malaikat, tentang kitab suci, tentang para rasul, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar. Nah, beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman.
Kita ada 6 rukun iman. Beri berita gembira kepada mereka bahwasanya apa yang mereka buat tidak akan disia-siakan. Apa yang mereka buat? Wa amilus shalihat. Yang mereka buat adalah amal saleh. Saleh maknanya baik. Saleh maknanya baik. Kemudian yang baik itu adalah yang Allah tetapkan baik. Bukan yang manusia tetapkan baik. Yang manusia tetapkan baik belum tentu baik. Tetapi yang Allah tetapkan baik pasti baik. Maka apabila disebut wa amilus shalihat dan melakukan amal saleh, amal yang baik, bermakna amal yang Allah tetapkan kebaikannya. Apa yang Allah tetapkan kebaikannya betul-betul baik, Allah tetapkan. Umpamanya dari sisi ibadah, ibadah mahdah yang wajib, yang fardu, salat 5 waktu pasti baiknya. Kemudian apa lagi? Puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian zikir, membaca Al-Quran, berdoa, iktikaf, menuntut ilmu. Ini kaitan dengan diri kita. Berkaitan dengan orang lain lagi, begitu juga hormat menghormati, tolong menolong, kasih sayang, menghubungkan silaturahim, menegakkan keadilan, menjalankan amanah dan seterusnya. Ini semua Allah yang menetapkannya sebagai amal-amal yang baik, maka ini disebut sebagai amal saleh. Ada pula yang Allah tetapkan tidak baik, maka yang tidak baik itu dilarang oleh Allah dan ia adalah buruk. Umpamanya yang buruk adalah menyekutukan Allah, berzina, mencuri, apalagi yang lain, meminum minuman arak, memabukkan, kemudian juga membuang-buang uang, berfoya-foya, membazir dan seterusnya. Ini adalah semua adalah yang buruk, maka jangan dilakukan. Kalau melakukannya berdosa, tempatnya di neraka. Kalau mau bertempat nanti di surga, maka buat yang baik-baik. Yang baik-baik adalah yang Allah perintahkan. Dan kita ini sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti yang Allah tetapkan. Tinggal lagi mau menjalankannya atau tidak. Orang yang beriman akan melakukan amal yang baik-baik. Karena tuntutan keimanan memastikan apa yang Allah perintahkan itu yang dibuat itu adalah baik, dan yang Allah larang itu dijauhi karena tahu itu adalah buruk. Maka tidak akan mungkin kita melakukan perbuatan yang baik kalau kita tidak mengetahui Allah yang menetapkannya sebagai yang baik. Maka mesti punya ilmu. Maka hukum menuntut ilmu adalah wajib, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak boleh menurut pendapat saya ini adalah baik. Tidak boleh. Menurut pendapat saya ini buruk. Tidak boleh menurut pendapat saya. Menurut Allah Subhanahu wa taala ini adalah baik. Ini ayat Al-Qur'annya. Menurut Allah melalui Rasulnya ditetapkan ini adalah baik, maka dibuat. Maka baik buruk mesti seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia sekarang tak peduli dia dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, kemudian dengan cepat pula berkesimpulan ini yang baik. Belum tentu. Terlalu banyak untuk kita sebutkan. Silakan contoh, silakan lihat di tengah masyarakat. Umpamanya dalam membawa keluarga. Nah, kata suami, kita ikutlah cara membawa keluarga ini seperti cara orang di barat sana. Umpamanya. Karena kita lihat orang di barat sana jadi pandai-pandai, jadi hebat-hebat.
kemudian anak-anak mereka pun berhasil, maka kita didiklah cara di barat sana. Maka kita katakan, oh tidak, cara yang baik bukan seperti yang ditetapkan oleh orang di barat sana atau di timur sana. Cara yang baik adalah seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, contoh mudah supaya lebih jelas spesifik kita sebut, umpamanya anak kalau sudah dewasa tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya, melainkan minta izin terlebih dahulu, ketuk pintu. Khususnya pada waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang umpamanya pada waktu pagi hari, pada waktu petang hari, waktu istirahat, dan pada waktu malam hari. Tidak boleh masuk begitu saja, tak boleh. Anak masuk ke kamar orang tua, atau orang tua masuk ke kamar anak, atau anak laki-laki sudah dewasa masuk ke kamar adik perempuannya, juga tidak dibenarkan. Itu tuntunan Islam. Tapi ada aturan keluarga pula yang dicipta oleh manusia, tidak peduli, pergaulan bebas. Maka ini tidak dibenarkan. Itu di dalam keluarga itu. Belum lagi dengan orang di luar yang disebut sebagai orang asing namanya, dari keluarga tersebut. Maka ada aturan lagi, cara berpakaian, cara berbicara, dan seterusnya. Itu semua diatur di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan itulah yang baik. Lain dari itu tidak baik. Tapi ada juga yang membantah, hendak yang baik yang seperti kami tetapkan ini, maka dia tidak disebut sebagai amal saleh. Amal saleh, amal yang baik adalah yang ditetapkan oleh Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Beri berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh itu, annalahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka disediakan syurga-syurga. Allah tidak menyebut satu syurga, tapi Allah menyebut syurga-syurga. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam semua syurga. Syurga itu ada 7 tingkatannya. Siapa yang dimasukkan ke syurga tingkat 7, dia akan dapat masuk ke semua syurga. Masuk syurga tingkat 6, tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, sampai tingkat 1. Siapa yang dimasukkan syurga tingkat 1, dia tidak bisa masuk ke syurga tingkat 2. Siapa yang dimasukkan ke surga tingkat 2, dia bisa masuk ke surga tingkat 1, tapi tidak bisa masuk ke surga tingkat 3. Mau masuk surga tingkat berapa? 8. Tingkat 7? Maka berimanlah dengan iman yang sangat sempurna sekali, beramal solehlah sebanyak mungkin, seperti yang Allah harapkan, semampu kita. Maka akan dapatlah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi disebut dengan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini surga-surga merujuk kepada surga yang paling tinggi. Itu disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dengan iman yang sempurna, beramal soleh dengan semampu yang boleh. Semampu yang boleh itu maknanya memang betul-betul sungguh-sungguh di dalam beribadah, tidak melewatkan waktu sedikit pun, melainkan tanpa ibadah, tidak lewat, melainkan dengan beribadah kepada Allah. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka diberikan surga-surga. Surga disebut dengan jannah. Surga, jannah, jannah, surga. Mengapa surga dikatakan surga? Jannah dari kata jan. Jan maknanya adalah menutupi. Surga dikatakan surga karena surga itu ditutupi. Oleh apa ditutupi? Oleh pohon-pohon. Maka tak nampak lagi datarannya itu, karena ditutupi oleh pohon-pohon. Ada pohon yang besar, rindang, ada juga yang kecil-kecil, rumput-rumput, sehingga tak nampak lagi tanahnya karena sudah dipenuhi oleh pohon-pohon.
Maka surga disebut surga karena dia ditutupi oleh pohon-pohon. Dari kata jan. Jan itu maknanya menutupi. Ada janin. Janin dikatakan janin karena dia yang ditutupi oleh perut, oleh rahim. Ada pula jin. Jin dikatakan jin karena dia ditutupi sehingga tak dapat dilihat oleh manusia. Ada pula majnun. Majnun dari kata jan juga. Majnun. Majnun itu orang gila. Orang gila itu orang yang tertutup akal fikirannya. Jadi dikata tertutup juga. Ada juga junnah. As-siyamu junnah. Nah, puasa itu perisai. Perisai dikatakan perisai. Junnah. Dari kata yang hampir sama. Dari asal kata yang sama dengan al-jannah. Junnah. Junnah perisai dikatakan perisai karena dia menutupi orang yang memegangnya. Sehingga apabila dia nanti ditebas lehernya dengan pedang, dengan perisainya itu dia akan tertutupi, terlindungi. Ini hebatnya bahasa Arab. Yaitu dari asal katanya kita sudah tahu apa maknanya. Nah, surga dikatakan surga karena ditutupi oleh pohon-pohon yang besar. Maka kita beradalah di bawah pohon-pohon. Berada di bawah pohon menyenangkan. Karena terasa sejuk, terasa selesa, senang apabila berada di bawah pohon. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan hanya berada di bawah pohon-pohon yang rindang di dalam surga, tetapi juga nanti pemandangan akan dapat dilihat dengan sangat indah sekali. Di antara pemandangan yang indah itu adalah di hadapan mata ada sungai-sungai mengalir. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Bermakna banyak sungai. Dan setiap satu sungai airnya tak sama. Ini airnya susu, ini airnya teh, ini airnya arak, ini airnya berbagai macam minuman airnya. Kalau kita di sini ini airnya satu saja bentuknya. Kemudian satu lagi, di sini disebut kata tajri. Sebenarnya tajri ini bukan mengalir maknanya. Tajri ini maknanya berlari, yaitu gerak yang cepat. Itu makna tajri. Jadi airnya itu bukan mengalir perlahan, tapi air itu mengalir deras. Kalau mengalir perlahan tidak mengeluarkan bunyi. Tetapi kalau air sungai itu mengalir deras, laju, maka dia mengeluarkan bunyi. Bunyi sungai itu dia adalah suara yang sangat menyenangkan. Kadang-kadang kita pun buat juga di depan rumah. Dinaikkan air tinggi-tinggi kemudian dijatuhkan ke bawah supaya dia berbunyi. Karena kita ingin mendengarkan bunyi gemerinci air. Karena untuk mendapatkan suasana yang menyenangkan. Begitu juga surga. Air yang mengalir bukan air yang tenang. Air yang tenang nampak tidak menggembirakan kita. Tapi kalau air itu dia deras, kemudian mengeluarkan bunyi, mengembirakan. Alangkah senangnya kalau dapat masuk ke dalam surga. Di bawah pohon yang rindang, di hadapan ada sungai mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Dan sungai itu pula mengalirnya itu di bawah pohon itu. Di bawah pohon, maka disebut kata min tahtiha. Kata min di sini bukan tahtiha, tapi min tahtiha. Kata min di sini di dalam tafsir dibahaskan di bawah pohon-pohon itu dia beredar, berputar. Allahu Akbar. Sangat indah sekali. Seperti apalah agaknya. Dan apabila kita cerita tentang surga, jangan coba-coba bandingkan dengan apa yang pernah kita lihat di dunia. Bukan bandingannya. Sesungguhnya surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah mata pernah memandangnya, tidak pernah telinga pernah mendengarnya, tidak pernah hati pernah merasanya, karena dia sangat sempurna sekali. Pernah pergi ke mana tempat yang sangat menyenangkan? Tidak seperti itu. Atau pernah mendengar umpamanya orang menceritakan itu.
Maka akankah kita sia-siakan surga yang akan kita masuki disebabkan karena tindakan kita di dunia ini yang bertentangan dengan keimanan, yang tidak saleh? Oh tidak. Maka yang kita kejar adalah kehidupan yang abadi yang menyenangkan itu. Berikutnya lagi, kullama ruziku minha min thamaratir rizqa. Kullama, setiap kali diberikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Setiap kali. Perkataan setiap kali ini memberikan makna, bermakna bukan sekali dua diberikan rezeki. Setiap kali. Bermakna berkali-kali dan tidak akan pernah berhenti. Setiap kali diberi. Kemudian di sini ini sebenarnya penghuni-penghuni surga setiap kali mereka meminta akan diberi. Apapun yang mereka minta akan diberi. Kemudian yang memberi ada pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan yang sudah disiapkan. Berapa jumlahnya? 70 orang. Setiap satu penghuni surga. 70 orang pelayan, bidadari. Dan kalau kaitannya dengan buah-buahan, dalam ayat ini buah-buahan. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, min thamarah, dari buah sebagai rezeki, dia ingin buah. Dia berada di bawah pohon, kemudian dia ingin buah. Ingin buah, tak perlu dia memanjat, tak perlu dia menjolok. Dahannya itu terus melambai kepadanya dan berhenti buah itu di hadapannya. Tinggal mengambilnya saja lagi. Di dalam ayat yang lain, kutufuha daniyah, dahannya melambai kepadanya. Siapa yang punya pohon yang dahannya melambai kepadanya? Kita menjolok dahulu baru dapat. Tetapi di dalam syurga tidak perlu, berdiri saja atau duduk saja di bawahnya, kemudian inginkan, maka dahannya akan melambai dengan membawa buah yang kita inginkan. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika buah itu sampai ke hadapannya dan dia lihat bentuknya, ini pernah juga diberikan kepada saya dahulu, kepada kami dahulu ketika di dunia. Umpamanya buah apel umpamanya. Ini dia. Dulu kami pernah juga diberi apel ketika di dunia. Maka cepat disebut di dalam ayat ini dalam lanjutannya, wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang seumpama dengannya, yang serupa dengannya dalam bentuk, dalam rupa. Memang rupanya sama. Apel yang di dalam surga dengan apel yang di dunia rupanya sama, warnanya pun sama, tetapi dari sisi lezatnya berbeda. Jadi dikatakan dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahihain, yaitu disebutkan bahwasanya buah di dalam surga dengan buah di dunia sama dari sisi nama, tetapi tidak dari sisi hakikat. Dari sisi nama umpamanya ada apel, ada apel, ada jeruk, ada jeruk, ada anggur, ada anggur, ada delima, ada delima. Dari sisi nama sama, tapi dari sisi rasa berbeda, dari sisi kelezatan berbeda. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang seumpama dengannya. Walahum fiha azwajum mutahhara. Tentang keadaan surga sudah diterangkan tadi. Tentang keadaannya penuh dengan pohon-pohonan. Kemudian mengalir pula sungai-sungai di bawah pohon tersebut. Itu keadaan tempat. Kemudian tentang makanan sudah diberikan pula, satu di antaranya adalah buah-buahan. Sekarang pula Allah terangkan lagi tentang pasangan hidup. Bagi penghuni surga itu, walahum fiha azwajum mutahhara, bagi mereka pasangan hidup yang disucikan. Semua dapat pasangan hidup, tak ada yang tak dapat pasangan hidup ketika di dalam surga. Semua dapat.
Dan pasangan hidup di dalam surga tak sama dengan pasangan hidup di dunia, yaitu pasangan hidup dalam surga mutahharah. Mutahharah maknanya disucikan. Maksud disucikan tidak pernah kotor. Kalau pasangan hidup di dunia ada waktunya dia kotor. Kemudian ada di antara ulama tafsir menyebutkan kotor di sini bukan hanya kotor badan, tetapi juga kotor di sini, suci dari kotor di sini maknanya kotor dari sisi sifat, juga disucikan dari sifat yang kotor. Maknanya sifat kotor di sini tak pernah berdusta, tak pernah bermasam muka, tak pernah. Kalau pasangan hidup di dunia bagaimana? Ada masam muka? Tak pernah menolak, tak pernah menghampakan, tidak pernah. Karena itu semua adalah sifat-sifat yang tidak baik. Disucikan dari sifat-sifat yang tidak baik. Allahu Akbar. Bagi penghuni surga diberikan pasangan hidup yang disucikan. Baik, kita tambah lagi kata yang disucikan. Allah tidak menyebut pasangan hidup yang mensucikan diri, tidak. Tapi pasangan hidup yang disucikan. Apa beda yang disucikan dengan mensucikan? Kalau yang disucikan bermakna Allah yang mensucikan mereka. Kalau di dunia bukan Allah yang mensucikan mereka, mereka yang mensucikan diri mereka sendiri. Pergi mereka mandi, mereka suci. Tetapi kalau di dalam surga tak perlu mandi, mereka terus disucikan. Tidak ada kotoran yang keluar, tidak ada najis yang keluar, tidak ada sifat-sifat kotor yang ditunjukkan. Allahu Akbar. Siapa yang punya pasangan hidup seperti ini sekarang ini? Walahum fiha azwajum mutahhara. Apabila Allah menyebut seperti ini, maka timbullah semangat bagi kita untuk beribadah kepada Allah, karena hanya dengan beribadah untuk mendapatkannya. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Pasangan hidup sudah disebut, rezeki sudah disebut, keadaan di dalam surga pun sudah disebut. Sekarang Allah sebut pula berkaitan dengan waktu. Berapa lama akan berdiam dalam surga? Selama-lamanya. Karena mungkin ada yang ragu, mungkin kita dalam beberapa waktu saja dalam surga. Oh tidak, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, ia adalah balasan yang sempurna dari sisi Allah. Maka akankah disia-siakan balasan yang sempurna? Tidak. Perbuatan yang kita lakukan sementara, hanya beberapa saja. Salat kita berapa lama salat? 5 menit. Puasa berapa lama puasa? 1 bulan saja. Zakat berapa banyak dikeluarkan? 2,5% saja. Haji sekali seumur hidup saja. Waktu kita sedikit yang kita gunakan untuk beribadah, tetapi balasannya waktu yang tak terhingga sebagai balasan untuk kita. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat bagimu adalah lebih baik dari dunia itu. Inilah dia berita gembira yang sepatutnya menjadi tatapan bagi kita di dunia. Kadang-kala kita ini berpaling atau tersalah pandang, sehingga memandang yang sifatnya sementara, memandang yang sedikit harga. Padahal sepatutnya kita menatap dan memandang yang berharga. Maka jangan palingkan lagi tatapan. Apa yang kita buat di dunia ini adalah untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan hanya orang yang beriman dan beramal saleh saja yang akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tetap memelihara keimanan kita dan menolong kita untuk dapat melakukan amal saleh sebanyak mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kelak di akhirat memasukkan kita ke dalam surganya.
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang apabila diberikan rezeki kepada kita berbuah-buahan, kita mengatakan, oh ini yang pernah kita dapatkan dahulu dunia. Tidak, namanya sama, bentuknya sama, tetapi kelezatannya berbeda. Dan akan dipasangkan pula untuk kita pasangan-pasangan hidup yang disucikan, dan kita akan berada dalam surga selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencucurkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ayat yang kita bahas ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.